Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami dari kelompok 5 ingin perkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Dava Nazmi Alwan, yang kedua ada Dimas Maulana, yang ketiga ada Rifki Prasetyo, yang keempat ada saya sendiri Riki Steven Chandra, yang kelima ada Sino Aji. Di sini ada parallel port dan aplikasi rangkaian konektor USB. Parallel port adalah sebuah port pada personal komputer yang berfungsi sebagai alat komunikasi komputer dalam kurung motherboard dengan perangkat luar yang bersifat paralel. Pada port paralel, pemindahan informasi dapat dilakukan secara bersamaan sehingga informasi yang terkirim lebih banyak daripada port. Si port paralel adalah sebagai penghubung motherboard dengan printer jenis sama disk drive. Disk drive, beberapa scanner, sound card, webcam, gamepad, joystick, pemrograman, EEPROM, peralatan SCSI melalui adaptor paralel ke SC. Percobaan dengan WTL12 driver dan eksternal CDR atau CDRWI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas Maulana. Baik, terima kasih. Fungsi port paralel adalah sebagai penghubung motherboard. Di sini ada GPU, scanner, sound card, webcam, gamepad, joystick, pemrograman EEPROM, peralatan SCSI melalui adapter paralel ke SCSI. Dan ada percobaan dengan TTL12 driver dan eksternal CDR atau CDRW. Alamat-alamat port paralel. Alamat dalam format hexa 3BC, 3BF digunakan port paralel yang terpadu dengan kartu video. Tidak mendukung alamat-alamat SCP. Alamat dalam format hexa 378 sampai 37F biasanya digunakan untuk LPTI alamat dalam format hexa 278 sampai 27F. Biasa digunakan untuk LVT 2. List di bawah adalah alamat untuk TV, PC, dan VS dengan LPT mempunyai base address 78 host. LPTIDP datanya alamat register 78H atau 888. LPTIPS statusnya alamat register 379H atau 889. LPTI 1 PC atau kontrol alamat register 37AH atau 890. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Najmi Alwan. Dan kekurangan port paralel. Untuk kelebihannya tersendiri yaitu ada dua. Yang pertama, paralel mentransmisikan beberapa bit dalam satu transmisi. Hal ini menyebabkan transmisi paralel lebih cepat dibanding transmisi serial. Kekurangannya tersendiri, pertama, dalam komunikasi paralel karena banyaknya kabel yang digunakan, masalah gangguan elektromagnetik jadi lebih sering. Dan rangkaian konektor USB adalah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan datanya yang tinggi. Kita dapat mengumpulkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung kecepatan yaitu
mode kecepatan penuh 12 Mbits, kecepatan rendah 1,5. Jadi 2.0 mempunyai kecepatan 480 megabits yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. USB 3.0 memiliki kecepatan maksimal dalam mentransfer data sekitar 5 Gbps. 303 juga mengalami perkembangan lagi menjadi versi 3.1 yang dimana kecepatan maksimal transfer datanya bisa dua kali lipat dari versi sebelumnya. Ada beberapa macam konektor USB, bisa dilihat contoh-contoh USB-nya. Yang pertama ada USB tipe A, B, ada USB tipe C, USB mini A, USB mini B, USB micro A, USB micro B, USB micro. Mana untuk komponen sendiri itu berbeda-beda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Di Prasetyo. Aplikasi dan rangkaian konektor USB untuk menghubungkan lebih luas seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil, layaknya seperti handphone, PDA, dan sebagainya. Dibuat untuk konektor mini A dan mini AB, semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel sebagaimana gambar berikut di bawah ini. Fungsi USB. Suatu piranti USB dapat dikatakan sebagai sebuah alat transceiver pengirim sekaligus penerima baik host maupun USB itu sendiri. Sebuah istilah baru diperkenalkan yakni USB function, yang maksudnya adalah peralatan USB yang memiliki kemampuan khusus seperti printer, scanner, modem, dan lain-lainnya. Fungsi USB sebagai berikut. Mempermudah kita untuk install. Tanpa fungsi USB port, kita tidak dapat install sistem operasi khususnya untuk notebook yang tidak memiliki CD-ROM. Menyambungkan komputer dengan keyboard, mouse, dan menyambungkan beberapa komputer lain dan lain. Menyambungkan komputer dengan penyimpanan eksternal, memindahkan data secara cepat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, ini ada aplikasi dan rangkaian dengan USB, keterangan pin konektor USB. Yang pertama dengan positif, data plus, minus, dengan negatif, sesuai dengan tujuan yang dibuatnya konektor USB, yaitu untuk memudahkan pengguna. Dengan sedikit tambahan komponen elektronika, konektor USB dapat disulap menjadi power supply 5 titik. Terus siapkan komponen sebagai berikut: resistor 180 ohn, kondensator 10 ubi, farad 16 volt, dan 100 nanofarad. LED, pilih warna sesuai keinginan Anda. Sedangkan rangkaian konektor USB sebagai power supply 5V. Nah, ini gambarnya ya. Next. Baik, Kembalikan ke moderator. baik, terima kasih Eno Aji. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila